Menggaji manajer dengan gaji tinggi dengan harapan bisa membawa perubahan signifikan kepada perusahaan, tapi kenapa belum sesuai ekspektasi ya? Padahal manajer ini kita dapatkan dari promosi jabatan karena kinerjanya bagus ketika menjadi staff ataupun supervisor. Atau kita rekrut baru dengan dasar kita lihat pengalamannya yang luar biasa di CV-nya. Jadi apa yang salah? Saya harap dengan menyimak video ini dari awal hingga akhir Anda akan memahami akar masalahnya dan yang paling penting bagaimana solusinya. Kenapa standar gaji manajer itu tinggi? Tentunya karena perannya yang sangat krusial. Jadi ketika Anda sudah memahami apa saja sebenarnya fungsi krusial manajer, Anda akan paham pula kenapa posisi ini tidak boleh diisi oleh manajer abal-abal. Fungsi mereka adalah yang pertama, menerjemahkan visi. Menjabarkan visi besar Anda ke dalam target tim yang jelas dan terukur. Yang kedua, mengelola sumber daya, yaitu memastikan tim, waktu, dan budget digunakan seefektif mungkin. Yang ketiga, mengembangkan tim, yaitu membina, memotivasi, dan meningkatkan kapasitas anggota timnya. Yang keempat, menjaga proses, yaitu memastikan SOP berjalan lancar dan efisien. Yang kelima, pengambilan keputusan taktis, yaitu membuat keputusan yang cepat dan tepat di level operasional. Jadi apa jadinya jika posisi sepenting ini diisi oleh orang yang tidak tepat? Manajer abal-abal ini muncul bukan karena niat buruk, tapi karena kesalahan kita sendiri dalam proses rekrutmen atau promosi. Coba kita koreksi, mana yang kita lakukan dari beberapa hal berikut. Yang pertama, promosi karena loyalitas atau senioritas, bukan kompetensi. Si A sudah lama kerja, ya sudah, diangkat aja jadi manajer. Padahal skill teknis hebat belum tentu skill manajerialnya bagus. Yang kedua, job description yang nggak jelas. Kita sendiri bingung butuh manajer seperti apa. Akhirnya asal rekrut. Yang ketiga, proses seleksi terlalu singkat atau dangkal. Hanya lihat CV bagus atau ngobrol sebentar tanpa asesmen yang mendalam soal leadership, problem solving, dan cultural fit. Yang keempat, tergiur pengalaman di perusahaan besar. Lupa bahwa kultur dan tantangan di perusahaan kita bisa sangat berbeda. Yang kelima, mengabaikan aspek integritas dan karakter. Padahal ini pondasi utama keberkahan, kompeten tidak amanah. Ini sangat berbahaya. Kesalahan di hulu ini akan menghasilkan banyak masalah besar di hilir. Sebesar apa masalahnya? Dampak pertama, pengambilan keputusan dan proses operasional kacau. Anda mau menaiki bus yang sopirnya tidak handal, manajer yang ragu-ragu atau salah analisis akan membuat keputusan yang lambat atau keliru. Strategi A, besok B, lusa C. Tim jadi bingung arah, proses kerja jadi tidak efisien, banyak bottleneck, pemborosan waktu dan biaya. Ibarat bus tanpa sopir yang handal, jalannya berbelok ke sana kemari. Menghabiskan waktu, biaya, dan energi tanpa kejelasan apakah mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dan masalah ini akan melahirkan masalah berikutnya. Dampak yang kedua, lingkungan kerja jadi toksik. Bayangkan memiliki manajer yang micromanaging, pilih kasih, komunikasi buruk, atau tidak bisa mengelola konflik. Bisakah manajer seperti ini menciptakan lingkungan kerja yang nyaman untuk timnya? Apa akibatnya? Karyawan bagus jadi resign. Yang bertahan jadi demotivasi. Suasana kerja penuh curiga, minim kolaborasi. Keberkahan bisa hilang dari suasana seperti ini karena tidak ada ketenangan dan ukhuwah dalam tim. Tidak berhenti di sini, ini masalah selanjutnya. Dampak yang ketiga, penurunan produktivitas tim di semua lini. Anda sering bertanya-tanya, sudah merekrut karyawan staf yang juga handal, tapi kenapa banyak yang kinerjanya mengecewakan? Bayangkan bekerja di lingkungan toksis dan arahan yang tidak jelas, produktivitas tentunya anjlok. Tim bekerja tanpa semangat, kualitas pekerjaan menurun, inovasi macet karena orang takut salah, energi tim habis untuk quality kantor, bukan untuk hasil. Ragu hal ini terjadi di perusahaan Anda? Coba kita simak akibat berikutnya.
Dampak yang keempat adalah target jadi sulit tercapai. Ini dampak langsung yang paling terasa oleh owner. Target penjualan sering tidak tercapai. Proyek molor dari jadwal, kos membengkak, semua ini buah dari manajer tidak kompeten yang gagal menerjemahkan target besar menjadi action plan yang efektif dan memotivasi tim untuk mencapainya. Ini pula yang mengakibatkan profit perusahaan menjadi tipis. Belum selesai, sebenarnya masih banyak sekali dampak buruknya. Namun, kami sajikan ini sebagai penutup karena sangat penting untuk para pengusaha muslim pahami. Yang terakhir, stagnasi atau bahkan kemunduran pertumbuhan bisnis. Jika 4 akibat tadi terus terjadi, jangan heran kalau bisnis Anda lambat bertumbuh, bahkan jalan di tempat. Perusahaan lebih dari 10 tahun tapi masih bertumpu kepada owner dan belum menjadi skala menengah, atau lebih dari 15 tahun belum menjadi skala besar, atau lebih dari 20 tahun belum menjadi perusahaan berskala nasional atau bahkan multinasional. Tidak ada inovasi yang efektif, kalah bersaing dengan kompetitor, dan sulit beradaptasi dengan perubahan pasar. Perusahaan yang tidak bertumbuh ibarat tanaman, lama-lama akan layu dan mati. Padahal sebagai muslim kita dianjurkan untuk terus bertumbuh dan memberikan manfaat lebih luas. Stagnasi ini bisa jadi tanda hilangnya keberkahan perusahaan, bahkan lebih dari itu, yaitu keberkahan usia kita yang sudah kita habiskan untuk mengurusnya. Ada 5 hal yang dapat Anda ikhtiarkan untuk mendapatkan manajer handal di dalam perusahaan, insya Allah. Yang pertama, lakukan asesmen yang mendalam. Analisis kompetensi manajerial tim Anda secara objektif. Mana yang sudah bagus, mana yang perlu dikembangkan, mana yang mungkin toksik. Yang kedua, strategi rekrutmen dan promosi yang tepat. Rancang sistem rekrutmen dan promosi yang benar-benar menyaring the right person for the right seat, sesuai kebutuhan unik bisnis Anda. Yang ketiga, perbaikan sistem dan proses. Tata ulang proses kerja agar lebih efisien dan mendukung kinerja tim. Yang keempat, budaya kerja positif. Fasilitasi terciptanya lingkungan kerja yang kolaboratif, suportif, dan insya Allah penuh berkah. Yang kelima, adakan program pengembangan leadership dan managerial skills. Berikan training untuk meningkatkan skill leadership dan manajerial jajaran manajemen Anda, bukan hanya hard skills, tapi juga soft skills dan leadership yang berlandaskan syariat Islam. Jika Anda kesulitan mengimplementasikan kelima hal tersebut untuk mendapatkan manajer handal, insya Allah Ziarah Consulting dapat mendampingi Anda mewujudkannya. Khususnya pada poin yang kelima, alhamdulillah kami akan mengadakan public training Muslim Leadership Masterclass dengan tujuan percepatan pertumbuhan perusahaan dengan jajaran manajemen, penggerak, inspiratif, dan efektif melalui pemahaman mindset leader Muslim dan managerial skills. Pelajari info selengkapnya melalui link bawah ini. Barakallahu fikum. Halal, Transform, Accelerate, Ziarah Consulting.